Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 5B UIN Syed Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang analisis pemasaran, studi kelayakan bisnis, dan strategi influencer marketing pada mata kuliah studi kelayakan bisnis yang diampu oleh Bapak Denny Yudiantoro, SAP, SPD, MM. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang, yakni Silvi Ayu Saputri, NIM 12406193053, Rita Dwi Soleha, NIM 12406193058, Ari Hrisdayanti, NIM 12406193060, Maya Nurlaila, NIM 12406193069, Alisa Anggraini, NIM 12406193075. Pembahasan pada materi ini meliputi 1. Pengertian pasar dan pemasaran, 2. Strategi pemasaran, 3. Strategi influencer marketing. Materi pertama tentang pengertian pasar dan pemasaran akan dijelaskan oleh Maya Nurlaila dengan NIM terakhir 069. Pengertian pasar menurut pendapat Husein Umar didefinisikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, serta di dalamnya terjadi interaksi tarik-menarik antara permintaan dan penawaran, sehingga terbentuklah suatu harga yang disepakati bersama. Selain itu, seorang ilmuwan pakar pemasaran yang bernama Stanton mendefinisikan pasar sebagai sekumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk dibelanjakan, dan kemauan untuk membelanjakannya. Terdapat 3 unsur penting di dalam pasar, yaitu yang pertama orang dengan segala keinginannya, yang kedua yaitu daya beli mereka, dan yang ketiga yaitu kemauan untuk membelanjakannya. Pasar atau konsumen dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yakni konsumen akhir atau pasar konsumen dan pasar bisnis atau pasar industri, di mana pasar konsumen adalah sekelompok pembeli yang membeli barang-barang untuk dikonsumsi dan bukannya untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan pasar bisnis adalah pasar yang terdiri dari individu-individu atau organisasi yang membeli barang untuk diproses lagi menjadi barang lain dan kemudian dijual. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian pemasaran. Menurut pendapat Philip Kotler, pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial dengan mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa pemasaran merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan cara menciptakan suatu produk, baik barang maupun jasa. Menurut Fandi Ciptono, pemasaran merupakan fungsi yang memiliki kontak paling besar dengan lingkungan eksternal, padahal perusahaan hanya memiliki kendali yang terbatas terhadap lingkungan eksternal. Pemasaran bertujuan untuk menarik perhatian pembeli dalam mengkonsumsi produk yang ditawarkannya. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peranan yang sangat penting dalam pengembangan strategi. Sejalan dengan hal tersebut, Kotler dan Keller berargumen bahwa inti dari pemasaran adalah memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Sasaran dari bisnis adalah mengantarkan nilai pelanggan untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Untuk menciptakan menghantarkan nilai dapat meliputi fase memilih nilai, menyediakan nilai, dan juga mengkomunikasikan nilai. Selain itu, menurut mereka, manajemen pemasaran terjadi ketika setidaknya satu pihak dalam sebuah pertukaran potensial berpikir tentang cara-cara untuk mencapai respon yang diinginkan pihak lain. Materi kedua tentang strategi pemasaran akan dijelaskan oleh Ari Hrisdayanti, NIM terakhir 060, dan Rita Dwi Solika, NIM terakhir 058. Materi yang selanjutnya yakni mengenai strategi pemasaran. Pemasaran merupakan
suatu bagian asal fungsi dari suatu organisasi, yang artinya serangkaian tindakan atau proses dalam membentuk kemudian berkomunikasi serta menyampaikan suatu nilai pada pelanggan dalam mengelola hubungan dengan hal-hal yang menghasilkan keuntungan bagi organisasi serta pihak-pihak yang terkait dalam kepentingan organisasi tersebut. Adapun pengertian strategi pemasaran menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut pendapat Muhammad Syakir Sula. Beliau menyatakan bahwa strategi pemasaran merupakan suatu pernyataan baik eksplisit maupun implisit mengenai bagaimana suatu merek produk untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut pendapat Tool dan Cable, bahwasanya strategi pemasaran adalah alat yang fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mengembangkan keunggulan yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program-program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Dan yang terakhir, menurut pendapat Sofyan As-Sauri, dalam buku manajemen pemasarannya, beliau menyampaikan bahwa strategi pemasaran merupakan rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan untuk dapat tercapainya tujuan pemasaran dari suatu perusahaan. Berikutnya yaitu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi strategi pemasaran pada suatu perusahaan, yaitu ada dua. Yang pertama, lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro perusahaan terdiri dari para pelaku dalam lingkungan yang langsung berkaitan dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pasar, yaitu ada perusahaan. Perusahaan merupakan suatu bagian struktur organisasi perusahaan itu sendiri. Strategi pemasaran yang diterapkan oleh bagian manajemen pemasaran yang harus memperhitungkan kelompok lain di perusahaan dalam memutuskan rencana pemasarannya. Berikutnya yaitu pemasok atau supplier. Para pemasok merupakan bagian perusahaan dan individu yang dimana mereka menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi suatu barang dan jasa tertentu. Berikutnya yaitu para perantara pemasaran. Para perantara pemasaran adalah perusahaan-perusahaan yang membantu perusahaan dalam promosi, penjualan, dan distribusi barang, jasa kepada para konsumen akhir. Berikutnya yaitu para pelanggan. Para pelanggan yaitu suatu pasar sarana suatu perusahaan yang menjadi konsumen atas barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan, apakah individu-individu, lembaga-lembaga, atau organisasi-organisasi, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu para pesaing. Dalam usahanya melayani kelompok pasar pelanggan, perusahaan tidak sendiri. Usaha suatu perusahaan untuk membangun sebuah sistem pemasaran yang efisien guna melayani pasar geladi disaingkan oleh perusahaan lainnya. Berikutnya yaitu masyarakat umum. Sebuah perusahaan juga harus memperhatikan sejumlah besar lapisan masyarakat yang tentu saja besar atau kecil menaruh perhatian terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan. Apakah mereka menerima atau menolak metode dari sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya. Yang kedua yaitu lingkungan makro. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan-kekuatan yang bersifat kemasyarakatan yang lebih besar dan mempengaruhi semua pelaku dalam lingkungan mikro dalam perusahaan, yaitu ada lingkungan organisasi demokrasi atau kependudukan lingkungan demokrasi. Kependudukan menunjukkan keadaan dan permasalahan mengenai penduduk seperti distribusi penduduk secara geografis, tingkat kepadatannya, kecenderungan perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya.
Berikutnya yaitu lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi menunjukkan sistem ekonomi yang diterapkan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkaitan dengan ekonomi. Berikutnya yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik menunjukkan kelangkaan bahan mentah tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan, meningkatkan biaya energi, peningkatan angka pencemaran, dan peningkatan angka campur tangan pemerintah dalam pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam. Yang berikutnya yaitu lingkungan teknologi. Lingkungan teknologi menunjukkan peningkatan kecepatan pertumbuhan teknologi, kesempatan, dan pembaruan yang tak terbatas. Dan yang terakhir yaitu lingkungan sosial atau budaya. Lingkungan ini menunjukkan keadaan suatu masyarakat mengenai aturan kehidupan, norma-norma, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, pandangan masyarakat, dan lain sebagainya yang merumuskan hubungan antara sesama dengan masyarakat lainnya serta lingkungan sekitarnya. Materi yang terakhir tentang strategi influencer marketing akan dijelaskan oleh Alisa Anggraini, NIM terakhir 075, dan Silvi Ayu Saputri, NIM terakhir 053. Strategi influencer marketing. Influencer memiliki arti yaitu seseorang yang memiliki jumlah pengikut atau follower dengan jumlah yang besar dan memiliki pengaruh kuat terhadap pengikutnya, seperti contohnya selebgram, youtuber, public figure, dan lainnya. Sedangkan untuk marketing memiliki arti suatu proses strategi untuk mengembangkan, mendistribusikan, mempromosikan, dan menetapkan harga barang dan jasa kepada pasar sasaran melalui media sosial, internet, dan alat-alat digital lainnya. Dari pengertian tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwa influencer marketing adalah sebuah cara pemasaran menggunakan influencer di sosial media seperti Instagram, YouTube, dan lainnya. Influencer marketing dipandang sebagai salah satu strategi terbaik untuk mendatangkan calon konsumen pada saat melakukan pemasaran menggunakan media sosial dengan memanfaatkan media massa yang dimiliki oleh seorang influencer. Seorang influencer dapat menciptakan citra merek produk yang lebih baik dan dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan brand ambassador lainnya. Hal yang perlu diperhatikan saat memilih influencer tentu kembali kepada konsep segmentasi, sasaran, dan penetapan dari target konsumen yang diinginkan. Selanjutnya tentang keuntungan yang didapat dari influencer marketing. Yang pertama, membangun kepercayaan. Influencer adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan informasi terkait produk terbaru yang sesuai dengan bidangnya. Hal tersebut membuat mereka menjadi trendsetter sehingga banyak orang percaya dengan produk yang direkomendasikannya. Yang kedua, lebih terjangkau. Untuk melakukan strategi bisnis, tidak harus mahal, kecuali memang hanya ingin bekerja sama dengan selebriti yang mana audiensnya lebih luas. Yang ketiga, menentukan harga target audiens. Influencer marketing berbeda di setiap platformnya. Oleh karena itu, bisa lebih mudah menargetkan pasar di platform berbeda dengan tepat. Dengan begitu, dapat disesuaikan platform yang ingin ditargetkan dalam mempromosikan maupun mempresentasikan brand yang dimilikinya. Yang keempat, capai target audiens secara efektif. Jika influencer memiliki topik relevan dengan brand di dalam bisnis, maka otomatis target audiens akan sesuai dengan brand karena mereka mengikuti influencer tersebut. Yang kelima, meningkatkan brand awareness. Jika membangun bisnis baru,
influencer menjadi awal baru untuk meningkatkan brand awareness. Seperti pada poin pertama yang mengatakan bahwa influencer sebagai trendsetter dalam kalangan pengguna media sosial, sehingga hal ini dapat membantu konsumen dalam mengenal produk atau brand bisnis kita melewati influencer tersebut. Dan yang keenam, membantu konten strategi yang lebih fresh. Influencer mengerti cara membuat konten menarik yang dapat disukai audiens. Hal tersebut dapat membantu menarik konsumen karena konten tersebut dapat meningkatkan keinginan audiens untuk mencoba produk kita. Yang ketujuh, membangun mitra dan partnership. Dalam membangun koneksi dengan influencer menjadi awal hubungan yang kuat, karena jika dalam jangka panjang koneksi selanjutnya mungkin akan membawa kepada live event, joint fitur, maupun peluang lain yang memberikan keuntungan besar. Yang kedelapan, cocok untuk bisnis kecil dan industri. Berhubung iklan lebih mahal, maka strategi influencer market lebih efektif selama adanya influencer dalam industri atau bidangnya. Pelaku bisa menggunakan pengaruhnya untuk strategi marketing brand. Dan yang terakhir, akses ke konsumen milenial dan generasi Z. Karena saat ini teknologi sangat berkembang dan dapat dijangkau banyak generasi, market share menunjukkan bahwa 85% dari generasi Z menggunakan media sosial untuk mempelajari produk baru. Dan hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen mudah menerima informasi produk tertentu melalui platform media sosialnya. Pada materi kali ini dapat ditarik kesimpulan di mana pemasaran adalah suatu aktivitas penting untuk memperkenalkan produk barang maupun jasa kepada konsumen luas sehingga produk yang dihasilkan dapat diterima secara baik dan akan meningkatkan jumlah penjualan perusahaan. Influencer marketing dipandang sebagai salah satu strategi terbaik untuk mendatangkan calon konsumen pada saat melakukan pemasaran menggunakan media sosial dengan memanfaatkan massa yang dimiliki oleh seorang influencer. Seorang influencer dapat menciptakan citra merek produk yang lebih baik dengan biaya yang lebih murah dibandingkan menggunakan brand endorse artis atau figur publik yang sudah berada di kalangan artis populer. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Apabila ada kata-kata maupun ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat, kami dari kelompok 4 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.